Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Kita akan analisa sedikit ya pertandingan 16 besar Piala Asia antara Australia kontra Indonesia. Di babak pertama kami pikir ini adalah starting line up terbaik sejauh ini timnas Indonesia yang STY turunkan, sebab ini terlihat kokoh dan kuat. Terbukti di awal-awal babak pertama timnas Indonesia justru lebih mendominasi dan beberapa kali ciptakan kesempatan. Tapi memang justru satu gol bersarang ke gawang Hernando Ari ya, meskipun ini bukan kesalahan Nando sebab bola deflected. Sebenarnya ada beberapa kesempatan yang seharusnya bisa lebih dimanfaatkan oleh para pemain timnas Indonesia, seperti Marcelino Ferdinand di menit ke-29 yang harusnya itu disuting aja langsung. Lalu juga peluang Yakob Sayuri di menit ke-39 dan juga kembali peluang Marcelino Ferdinand di menit ke-40. Jadi sebenarnya timnas Indonesia ini di babak pertama nggak kalah bagus ketimbang Australia. Sampai-sampai ya kipernya Australia ini ngamuk-ngamuk cuy. Tapi ya kita tahulah, gol kedua Australia ya ini terjadi atau tercipta memang murni kesalahan dari Asnawi Mangko Alam yang nggak fokus dan nggak memperhatikan ada pemain di belakangnya. Asnawi ini lebih fokus pada bola. Inilah kelemahan atau salah satu kekurangan di gol kedua ini. Di babak kedua, kalau kami amati ya, wasit asal Uni Emirat Arab ini tuh di laga ini tuh cukup atau ya apa ya, kurang bagus atau cukup buruk sih menurut kami. Salah satunya adalah pelanggaran Jonas nih pada Struijk yang harusnya nih dapat kartu merah loh, tapi cuma dikasih kartu kuning aja. Ada juga beberapa keputusan yang harusnya play on justru di stop, yang harusnya pelanggaran tapi tidak pelanggaran. Dan tentu saja di laga ini kami tuh heran dan kesal juga sama Sintayong. Kenapa sih Sintayong ini tuh absurd begini dalam taktik ya? Di saat Indonesia atau timnas kita ini tertinggal tapi nggak nambah striker. Ya kalau mau pal-palan ya masukin semua striker. Kenapa back lagi yang dimasukkan, Witan lagi yang dimasukkan. Nggak tahu deh, ini aneh banget sama Sintayong. Nah, kami pun terserah kalian lah. Ini mau bilang apa sama Sintayong. Tapi di sini jelas kami kecewa dengan strategi yang Sintayong berikan. Ingat, secara permainan di laga ini Indonesia ini sebenarnya bisa mengimbangi. Cuman kesalahan strategi dari Sintayong yang menurut kami ini jadi permainan ini acak-acakan. Dan kami tetap bilang, dan kami pernah bilang dan tetap bilang sekarang pun ya, mau sebanyak apapun, mau sebagus apapun para back dan kiper, kalau nggak bisa nyetak gol ya akan sulit untuk menang. Ini yang harus dievaluasi oleh PSSI, khususnya Erick Thohir pada Sintayong. Kenapa nggak memaksimalkan para striker yang ada? Nggak memaksimalkan atau memang nggak mau melakukan? Buat timnas Indonesia, terima kasih sudah berjuang di Piala Asia ini. Tetap berjuang Garudaku, terus berbenah. Kami yakin 3 atau 4 tahun ke depan tim ini akan mendunia. Bukan netizen Indonesia, netizen kardus namanya. Kalau timnasnya kalah langsung nyari kambing hitam. Usai dibantai Australia 4-0, para netizen kardus ini, sorry ya, kami ogah bilang lu pada ini netizen Indonesia, malu-maluin soalnya. Lebih pantas kalian ini disebut netizen kardus. Para netizen kardus ini langsung berbondong-bondong menghujat Sintayong dan para pemain timnas dengan berbagai hujatan. Udah nggak aneh kan, emang para fans kardus ini kagak punya otak. Harusnya kalian tuh malu, koar-koar ngehujat para pemain dan pelatih timnas. Tapi apa perjuangan kalian buat timnas? Apa kalian ini ke Qatar buat ngedukung timnas? Kan enggak. Kami yakin para ultras Garuda yang ada di Qatar nggak ada tuh yang hujat para pemain maupun pelatih timnas. Malu lu pada, ngakunya orang Indonesia tapi mentalnya mental kardus. Malu nggak tuh? Ya kalau punya malu. Tapi kan emang para fans kardus ini nggak pernah punya malu. Tapi ya udahlah ya, siapa tahu para pemain dan pelatih timnas yang dihujat ini dosanya jadi berkurang karena dihujat ya, dan dosa yang ngehujat bisa diampuni. Kita lanjut ke berita klub.
Berkah nampaknya terus menyelimuti striker Kyrgyzstan naturalisasi Ghana Joel Kojo. Satu golnya ke gawang Oman, ternyata ini jadi jalan Tuhan buat karirnya. Joel dianugerahi sebagai pemain terbaik Kyrgyzstan, lalu diberi hadiah oleh negara Indonesia. Dan kini salah satu klub Liga Indonesia yakni PSIS Semarang secara terang-terangan mengaku tertarik pada Kojo. Alasan PSIS sih merekrut atau tertarik pada Kojo katanya sih buat menghargai atau menghormati salah seorang pemain yang sudah membantu timnas Indonesia ini lolos ke 16 besar. Tapi apa emang benar ini jadi berkah buat Kojo kalau main di Liga Wakanda? Saat ini Kojo ini main di Liga Kyrgyzstan bersama klub Dinamo. Sementara peringkat Liga Kyrgyzstan itu memang sih 2 tingkat di bawah Liga Indonesia. Di mana di Asia Liga Indonesia itu ada di peringkat 26 Asia. Sementara Liga Kyrgyzstan ada di 28 Asia. Jadi ya tentu saja buat Kojo ya ini tuh berkah jika main di Liga Indonesia yang otomatis gajinya pun akan naik. Ya kita lihat nanti musim depan bener apa enggak nih Kojo ini akan main di Liga Wakanda. Dari Persib Bandung, ada masalah di Persib. Ya, itulah yang dikatakan Goran Paulik selaku pelatih striker Persib pada awak media yang kami kutip dari Tribun Jabar. Goran Paulik mengaku ini baru pertama kalinya dirinya jadi pelatih tapi harus mengasah pemain yang bukan striker tapi harus mampu jadi striker. Ya, Boyan Hodak memerintahkan pada Goran Paulik untuk mengasah semua pemain agar bisa mencetak gol. Nampaknya Hodak sadar usai uji coba lawan Dewa United, tim Persib ini ternyata nggak berkutik jika DDS dan Siro dihilangkan di lini depan Persib. Ada masalah di tim ini dan ini harus kami benahi. Selama saya menjadi pelatih, ini pertama kalinya saya harus melatih pemain untuk menyerang tapi bukan penyerang, ujar Paulik. Goran Paulik mengaku idealnya sebuah tim itu minimal harus memiliki 4 striker, 2 striker utama dan 2 striker cadangan. Tapi di Persib tak punya, bahkan Persib cuma punya 1 striker yakni David da Silva. Ya kami paham sih kegundahan Goran Paulik. Persib ini bermimpi untuk bisa finish di 2 besar di akhir klasemen dengan harapan bisa dapat jatah ke Asia musim depan. Tapi Persib nggak punya senjata yang mumpuni. Kita ambil contoh JDT, Johor Darul Takzim di Liga Malaysia. Terlepas dari kontroversi JDT ini main sabun di Liga Malaysia sebab selama 1 musim JDT ini nggak kalah sama sekali. Tapi kalau kita lihat di sisi skuad, JDT ini punya 6 striker lebih loh. Mulai dari Bergson da Silva, Sumare, Diogo, terus juga ada Hazwan Bakri, Herberti, terus ada Syafiq Ahmad, Fortieri, Daril Sam hingga Safawi Rashid. Ini membuktikan JDT ini bukan kaleng-kaleng di sisi depan. JDT ini solid dan sangat solid di lini depan. Makanya kami pikir agak aneh buat Persib jika bermimpi ingin tampil di Asia tapi cuma ngandelin 1 striker. Ya ini balik lagi sih ke kebijakan manajemen Persib. Contohnya aja di jendela transfer kemarin udah tahu butuhnya striker, malah belinya kiper dan gelandang serang. Ya kami pun nggak tahu ini permintaan pelatih atau cuma bisnis. Jadi emang wajar kalau Goran Paulik bilang ada masalah di Persib khususnya di lini depan. Dan seandainya Persib musim depan main di Asia adalah hal yang bodoh jika manajemen Persib tak memperbaiki lini serang dengan membeli striker lagi. Dari Persebaya, jelang laga tunda pekan ke-20 lawan PSIS, Persebaya dan Bonek Mania bisa sedikit bernapas lega sebab Bruno Moreira sudah pulih dari cedera. Ini tentunya menggembirakan bagi Paul Munster sebab Munster sendiri mengaku Bruno adalah pemain kunci dalam skema permainan dirinya di Persebaya.
Nah, jelang laga ini ada beberapa intrik menarik di kedua kesebelasan. Salah satunya adalah adanya isu barter antara Hernando Ari dengan Carlos Fortes musim depan. Jadi ada isu atau rumor jika PSIS ini serius akan memulangkan Nando ke Semarang. Tapi sebagai gantinya PSIS melepas Carlos Fortes ke Persebaya, meskipun ini sempat dibantah oleh manajer Persebaya Chandra Wahyudi. Yang kedua, Taisei dan Bruno. Jadi ada kabar Persebaya ini ingin memulangkan Taisei ke Persebaya dan diduetin lagi dengan Bruno Moreira. Tapi justru sebaliknya, PSIS pun ingin mendatangkan Bruno Moreira dan akan diduetkan dengan Taisei di PSIS. Yang ketiga, Alfain Suaib versus Habil Akbar. PSIS resmi memasukkan bek kiri timnas U16 Habil Akbar di putaran 2 ini. Sementara Persebaya memasukkan Alfain Suaib yang diambil dari Persebaya U16 masuk ke Liga Utama. Nah, kira-kira menurut kalian siapa nih yang akan jadi pemenang di duel tunda kali ini? Dari Persija, setelah kemarin ada striker yang kabarnya disodorkan Thomas Tuchel ke manajemen Persija untuk diboyong, kini ada 4 pemain yang tampaknya sudah semakin dekat nih akan kembali ke Persebaya. Yang 4 pemain ini adalah mantan pemain Persija yang bisa saja didapatkan Persija secara gratis di akhir musim ini. Yang pertama, Rohit Chan. Rohit Chan mengunggah foto profilnya saat berkostum Persija dan fix katanya akan mengaku keluar dari Persik Kediri di akhir musim ini. Yang kedua, Sandi Sute. Setelah Kalteng Putra terdegradasi ke Liga 3, Sandi terpantau sudah tak lagi bersama Kalteng Putra dan mengunggah momen dirinya di Persija Jakarta. Yang ketiga, Uchida Sudirman. Setelah Persiba Balikpapan terdegradasi ke Liga 3, Uchida tampak sudah keluar dari Persiba dan terlihat sudah berada di Jakarta saat ini. Dan yang keempat, Abdullah Yusuf Helal. Ucup katanya sih resmi nih mundur dari klub Ceko. Hal ini tuh terlihat di Instagramnya. Ucup udah nggak lagi tuh tercatat sebagai pemain klub Mlada Boleslav. Nah, jika benar 4 pemain ini balikan ke Persija, ya otomatis Persija bisa mendapatkan 4 pemain ini secara gretong alias gratis.